warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Jeffrey. Saya mahasiswa Kimia 2019, Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas Islam Negeri Raden Fatah, Palembang. Pada kali ini, Jeffrey akan mereview sebuah jurnal penelitian dengan judul Pemanfaatan Limbah Blotong Pengolahan Tebu Menjadi Pupuk Organik yang Berkualitas, ditulis oleh Latarus Vangohoy dan Nirendrani Wandasari. Langsung saja, latar belakang penelitian. Yang pertama adalah limbah. Jadi, banyaknya limbah yang ada di bidang industri, terkhusus terdapatnya limbah dalam pengolahan pabrik gula yang akan menyebabkan pencemaran. Nah, dalam industri atau pabrik gula menghasilkan bahan buangan padat, cair maupun gas. Limbah padat berupa blotong, abu tungku, abu terbang, dan ampas tebu. Limbah tersebut apabila tidak dikelola dengan benar dapat menyebabkan pencemaran lingkungan. Yang kedua adalah pupuk organik. Nah, pemberian pupuk organik ini selain dapat memperbaiki sifat-sifat tanah dan mempertahankan cadangan total bahan organik tanah atau capital storage, serta sebagai penyeimbang atau alternatif mengganti penggunaan pupuk anorganik dan mengurangi dampak negatifnya terhadap tanah. Juga secara tidak langsung meningkatkan produktivitas atau daya dukung tanah terhadap produksi tanaman. Hal ini dimaksudkan terdapat adanya dampak negatif dari penggunaan pupuk sintetis. Makanya diciptakan inovasi baru dari limbah yang dapat menyebabkan pencemaran menjadi pupuk organik yang memberikan manfaat. Yang kedua ialah rumusan masalah. Yang pertama, bagaimanakah sifat fisika pupuk organik yang dihasilkan dari pengomposan limbah blotong? Bagaimanakah sifat kimia pupuk organik yang dihasilkan dari pengomposan limbah blotong? Lalu apa saja unsur hara yang terkandung dalam pupuk organik limbah blotong? Bagaimanakah kualitas pupuk yang dihasilkan dari pengomposan limbah blotong jika dilihat dari rasio C/N-nya? Lalu tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui kualitas pupuk organik yang dihasilkan dari proses pengomposan yang berasal dari limbah blotong pengolahan tebu. Untuk mengetahui sifat fisik dan sifat kimia dari pupuk organik limbah blotong, untuk mengetahui unsur hara yang terkandung dalam limbah blotong. Lalu manfaat dari penelitian ini, yang pertama tentu saja mengurangi pencemaran yang diakibatkan oleh limbah blotong. Kedua, menciptakan inovasi pupuk organik dan mengurangi penggunaan pupuk sintetis. Untuk prosedur kerjanya, pertama tentu saja disiapkan limbah blotong yang kemudian dikeringkan dan dihaluskan, lalu dicampurkan dengan dedak halus dolomit dan zeolit, lalu kemudian dibagi menjadi 5 perlakuan dengan ditambahkan kotoran kambing. Yang pertama, tidak ditambahkan kotoran kambing atau 100% limbah blotong. Yang kedua, 80% kotoran kambing dan blotong 20%. Yang ketiga, 60% blotong, 40% kotoran kambing. Yang keempat adalah 80% blotong, 20% kotoran kambing dan bahan bekaya 15%. Yang kelima, 60% blotong, 40% kotoran kambing, bahan bekaya 15%. Setelah itu ditambahkan aktivator, kemudian didapatkan hasilnya. Berikut adalah hasil dari penelitian kali ini. Bisa dilihat kalau grafik ini merupakan grafik fluktuasi suhu terhadap waktu pengomposan. Nah, berdasarkan gambar tersebut
diketahui bahwa seluruh perlakuan pembuatan pupuk organik dengan bahan baku limbah blotong yang ditambahkan dengan kotoran kambing mencapai suhu tertinggi pada hari keempat, sedangkan perlakuan 100% limbah blotong mencapai titik tertinggi pada hari ke-6 pengomposan. Perbedaan warna pupuk organik pada akhir pengomposan ditentukan pada bahan campuran yang digunakan. Pada penambahan bioaktivator seperti EM4 sebagai starter dapat dijadikan mikroorganisme yang ada di dalam kompos menjadi lebih aktif, termasuk juga penambahan kotoran kambing pada limbah blotong dapat meningkatkan populasi mikroorganisme pendegradasi. Peningkatan suhu tersebut disebabkan oleh kalor yang dilepaskan dari proses pemanfaatan O2 oleh mikroorganisme di komposer. Perlakuan yang menggunakan bahan pengkaya dedak halus, dolomit dan zeolit cenderung memiliki warna lebih cerah atau coklat dibandingkan perlakuan lainnya. Sedangkan bau yang dihasilkan selama proses pengomposan merupakan suatu tanda ada tidaknya aktivitas dekomposisi bahan organik oleh mikroorganisme. Dalam merombak bahan organik, selain menghasilkan senyawa organik CO2, uap air, dan kalor, mikroorganisme ini juga menghasilkan senyawa diantaranya amonia dan H2S yang dapat mempengaruhi bau kompos. Pada akhir proses dekomposisi bahan organik, semua perlakuan menunjukkan hasil bahwa bau pupuk organik yang dihasilkan sudah seperti bau tanah, yang menandakan bahwa kompos sudah matang. Nah, di sini bisa kita lihat selanjutnya tabel 2 distribusi ukuran partikel pupuk organik pada akhir pengomposan. Pemberian bahan tambahan dedak halus, dolomit dan zeolit mempengaruhi presentasi ukuran butiran halus, di mana pada perlakuan B1K1 M2 dan B2K2 M2 memiliki presentasi ukuran partikel halus lebih tinggi dibanding perlakuan lainnya. Ukuran partikel pupuk organik yang dihasilkan berhubungan dengan tingkat kelapukan dan kematangan pupuk dan volume bahan. Semakin lama proses dekomposisi menuju tahap kematangan, maka syarat kompos semakin sedikit dan ukuran partikel semakin kecil. Selama proses pengomposan, bahan organik mengalami pelapukan fisik dan perubahan kimia melalui proses biologi. Pengukuran partikel dilakukan dengan cara menyaring pupuk organik menggunakan saringan diameter 0,5 cm dan saringan 40 mesh. Hasil dari pengamatan ukuran butir disajikan pada tabel ini. Penyaringan ini bertujuan untuk mengetahui perbandingan tekstur pada pupuk organik yang dihasilkan. Selanjutnya kita bisa lihat tabel 3, kandungan C organik dan bahan organik dalam bentuk persentase. Kandungan bahan organik yang terdapat dalam bahan kompos berhubungan erat dengan kandungan karbon organik. Kandungan C organik merupakan indikator terjadinya proses dekomposisi dan kematangan kompos, karena kandungan karbon cenderung mengalami penurunan hingga kompos matang. Dalam proses dekomposisi, karbon digunakan sebagai sumber energi untuk menyusun bahan-bahan seluler dari sel-sel mikroorganisme dengan membebaskan CO2 maupun senyawa lainnya yang mudah menguap. Hasil penetapan kandungan C organik dan bahan organik yang terdapat dalam pupuk organik yang dihasilkan disajikan pada tabel ini. Kandungan C organik kompos yang matang sangat dipengaruhi oleh bahan asal. Semakin tinggi kandungan karbon sebelum pengomposan,
pada material organik, maka semakin tinggi karbon yang terkandung dalam pupuk organik yang dihasilkan. Selanjutnya pada tabel ini kandungan hara makro pupuk organik. Nah, berdasarkan pada tabel 4 ini menunjukkan bahwa kandungan total hara makro tertinggi dijumpai pada perlakuan B2K2 M1 yaitu sebesar 3,84%. Nilai tersebut mendekati nilai permasyarakatan teknis minimal pupuk organik padat yang tercantum pada Permentan nomor 70 tahun 2011 untuk total hara makro N total plus P2O5 plus K2O sebesar 4%. Pada pupuk organik yang dihasilkan selain mengandung hara N, P dan K juga menyediakan hara SSO4 bagi tanaman. Karena belotong yang digunakan sebagai bahan baku pupuk organik yang berasal dari pengolahan tebu dengan metode sulfitrasi. Selain hara makro, pupuk organik yang dihasilkan juga mengandung beberapa hara mikro seperti tabel pada berikut ini. FeZn dan Mn yang dibutuhkan pula oleh tanaman. Hasil analisis kandungan FeZn dan Mn pada pupuk organik yang dihasilkan bisa dilihat di sini bahwa menurut permasyarakatan teknis minimal pupuk organik padat yang tercantum pada Permentan nomor 70 tahun 2011 untuk masing-masing unsur hara mikro tersebut berturut-turut maksimal sebesar 9.000, 5.000, dan 5.000 ppm. Berdasarkan data yang diperoleh, maka kadar hara mikro yang terdapat di dalam kompos sudah memenuhi syarat untuk dijadikan pupuk organik. Apabila kandungan hara mikro melebihi batas standar mutu, maka dapat menyebabkan keracunan bagi tanaman apabila pupuk organik tersebut dihasilkan ke dalam tanah. Nah, selanjutnya pada tabel ini bisa dilihat perbandingan rasio atau perbandingan C dengan N dalam pupuk organik. Berdasarkan tabel itu, nilai CN rasio dari pupuk organik yang berasal dari 5 belotong memiliki kurang dari 15. Nilai tersebut apabila disesuaikan dengan permasyarakatan teknis minimal pupuk organik padat yang tercantum pada Permentan nomor 70 tahun 2011 sebesar 15-25, maka belum memenuhi persyaratan. Hal ini dapat disebabkan oleh rendahnya nilai C berbanding N, rasio pada bahan baku sebelum dikomposkan, itu kurang dari 30, sehingga penguraian substrat oleh mikroorganisme selama proses pengomposan menurunkan kandungan karbon pada pupuk organik yang dihasilkan hingga mencapai nilai kurang dari 15. Akan tetapi, pupuk organik tersebut dapat diaplikasikan ke dalam tanah karena sudah mendekati persyaratan C berbanding N rasio tanah.